Fahasyara fanada. Ini kata Ibnu Asyur, haltof dari jumlah yas'a. Jadi rupanya apa sih bentuk daripada upayanya Fir'aun itu setelah membelakangi Tuhannya adalah dengan mengumpulkan rakyatnya. Tapi digambarkan di sini karena takut rakyatnya itu dipengaruhi oleh propaganda Musa, ya, dan propaganda Musa mengajak kaumnya untuk menyembah Tuhan yang satu. Nah, disinilah sebetulnya latar belakang kekhawatirannya. Yang utama kenapa dikumpulkan kaumnya ini, fahasyara, sebagai bentuk upaya membentengi kaumnya agar tidak terpengaruh oleh propaganda tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Liibadati Rabbil Haqq. Ini menarik ini. Dengan berbagai cara lah dia lakukan supaya orang-orang yang dikumpulkan itu nanti betul-betul bakal membenarkan apa yang disampaikannya. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah rakyatnya. Yang dikumpulkan di sini adalah rakyatnya. Dan itu dijelaskan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 36-37. Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli saharin alim. Jadi berkumpul semualah rakyat-rakyatnya itu. Dan pada saat yang sama tukang sihirnya pun sudah siap untuk memainkan perannya. Dia kira Musa ini mau main sihir gitu kan. Biasanya tuduhan penguasa itu kepada orang yang membawa ajaran Tuhan selalu dikaitkan dengan persepsinya. Nah, coba bayangkan orang sekarang banyak dipengaruhi fakta atau banyak dipengaruhi persepsi? Persepsi ya. Orang sekarang banyak mendengar dengan telinga atau mendengar dengan matanya? Matanya. Nah, dalam dunia politik, karena kebanyakan orang mendengar dengan mata, inilah yang kemudian dimainkan. Begitu pula persepsi. Dia bisa menutupi fakta dengan persepsi. Ini hati-hati nih. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun dalam mengumpulkan kaumnya itu dengan berbagai macam iming-iming dan permen yang dikasih ke rakyatnya itu, ini bagian daripada politik fahasyara. Nah, setelah semua dikumpulkan, diiming-imingi, sebetulnya ada satu persepsi yang mau ditanamkan. Bukan fakta. Karena Fir'aun tidak punya al-haq. Yang punya al-haq itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka untuk menenggelamkan fakta atau al-haq, Musa ditenggelamkan oleh Fir'aun dengan pendekatan apa? Persepsi. Karena yang berkuasa ini bisa melegitimasi persepsi menjadi fakta dengan apa? Dengan atas nama undang-undang. Dengan undang-undang yang dimilikinya, dia bisa merubah persepsi menjadi
fakta kebenaran. Nah itu loh. Bahkan bisa pakai pasal berlapis untuk menuduh Musa itu. Pasal tuduhan berlapis ini yang membuat persepsi seakan-akan fakta, gitu ya. Mau maklum lah, yang berbicara ini korbannya. Jadi kita lucu memang melihat itu. Persepsi yang dipaksakan lalu dikasih embel-embel undang-undang. Nah gitu. Jadilah sebuah kebenaran, bahkan dia bisa memberikan sanksi dalam bentuk penjara misalnya. Anda terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran berlapis undang-undang, ini penjaranya. Nah, kalau orang sudah di penjara, efek ke depannya dia nggak mau tahu nih di penjaranya gara-gara di fitnah atau bukan, pokoknya udah pernah di penjara, pernah. Udah bermasalah tuh akun banknya. Bermasalah tuh nanti di lain-lainnya. Itulah dunia. Ya, jadi ini yang namanya persepsi fahasyara, dengan cara dikumpulkan dulu untuk diarahkan supaya persepsi Fir'aun masuk fanada. Nah, Langsung nurut disinilah Ustaz kalau udah. langsung dan nggak tanggung-tanggung, ana rabbukumul a'la. Ya, bahkan dia kumpulkan masyarakat, dikumpulkan tukang sihir untuk merubah persepsi menjadi fakta. Apa itu persepsi kosongnya? Dia ngaku Tuhan yang tinggi dan dialah sumber semua kebenaran. Ini kan persepsi. Faktanya, apakah dia Tuhan? Gampang kalau dia betul-betul Tuhan. Dari 10 sifat Tuhan di ayat kursi, satu aja dulu. Tes. Ya, tes tuh sama yang ngaku Tuhan. Dari 10, ambil aja satu testernya tentang kalau memang ada unsur ketuhanan pada Firaun, ambil satu tester di situ. Yang akan membuktikan bahwa si Firaun ini sungguh Tuhan atau hoax. Mau yang mana misalnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cocok nggak al hayyul qayyum untuk Firaun? Enggak. Yang kedua, la ta'khudhu sinatu wala naum. Cocok nggak buat Firaun? Enggak. Tidur ya, bahkan ada hari liburnya lagi. Gimana kalau Tuhan liburan? Ya, maaf Tuhan lagi tidur, nggak bisa dijumpai. Terus yang berdoa gimana dong? Jadi batal itu semua unsur ketuhanan yang disebutkan oleh Firaun itu kalau kita ambil dari sifat-sifat Tuhan. Jadi penting sekali maknanya di sini begini. Tadabbur dari ayat ini nih sebetulnya arahan yang lebih kepada tauhidnya. Ya, lebih kepada konsep tauhid. Siapa sih sebetulnya yang Ar-Rabbul A'la itu? Adalah wa huwal aliyul azim. Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Dialah Allah yang memiliki sifat al-a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jadi penting menghayati subhana rabbiyal a'la supaya kita tidak salah fokus di dunia ini sehingga kita tidak perlu menuhankan uang, menuhankan kekuasaan, karena kita sudah tahu mana yang paling tinggi. Tadi dalam rapat, saya agak terlambat karena masuk ke masalah tauhid.
Ada teman lagi presentasi kepada saya, luar biasa presentasinya. Lalu di ujung dia bilang begini, Ustadz, nih presentasi saya pada sama Ustadz sekian tahun yang lalu, yang pertama. Tapi saat itu ekosistem belum seperti sekarang, Ustadz. Nah, ini presentasi saya yang kedua di hadapan Ustadz. Ini fotonya, belum botak. Nah, sekarang udah botak depan. Ini presentasi yang ketiga. Ustadz baru paham. Terus terang sejujurnya saya baru paham sekarang kenapa ini presentasikan. Karena lu belum komplit. Tapi saya yang penting, yang saya bilang, yang penting bukan saya paham atau nggak paham. Yang saya puas dengan presentasi kamu sekarang setelah kamu berhijrah. Seandainya kamu yang dulu, saya buat apapun presentasi kamu, saya nggak akan terima. Karena presentasi kamu adalah sebuah rencana kerja, memang hebat di atas kertas, tapi pelakunya dipenuhi dengan kemusyrikan, di mana Tuhan menjadi uang. Di mana uang menjadi Tuhan. Dan Tuhan menjadi uang buat kamu. Berubah wujud maksudnya. Tapi saya bilang jangan kecewa. Ini nih 6 yang lain, nah ini yang duluan hijrah dari wajahnya kelihatan kan, ini mantan lelah tapi udah bahagia lagi. Nah kalau yang ini masih termuda saya bilang. Nah kamu lebih senior dari ini baru hijrah ini. Makanya saya senang sama yang ini. Ini dia ketawa gitu. Ya karena baru saja harus melego aset-asetnya yang miliaran setelah dia sadar bahwa ternyata apa yang dianggap sebagai kesuksesan pada masa itu adalah dia telah berlaku musyrik, telah mendewakan dunia ini. Nah, setelah kalian tobat semua, kayaknya baru kita ketemuan di sini. Insya Allah agenda kita akan berjalan. Gitu ceritanya Ustaz Deden. Nyambung nggak ya? Nyambung, Ustaz. Karena Fir'aun kan lagi ada baroyas fahasyarafanada gitu. Ya. Maka Nabi Musa pun dengan wahyu dan mukjizatnya itu melakukan sesuatu juga, Ustaz. Tapi nggak perlu ceritain itu. Ya. Itu artinya nggak dikisahkan apa sih yang dilakukan oleh Nabi Musa di fase ini gitu, Ustaz. Iya. Jadi pesan tadabbur secara tauhidnya nih, hati-hati dengan persepsi yang ditanamkan oleh Fir'aunisme yang tujuannya kita disuruh menuhankan dia yang nggak keren, yang nggak tinggi itu. Supaya Tuhan yang sesungguhnya yang digambarkan oleh Nabi membawa pesan-pesan firman Allah itu tertutup. Itulah yang fakta. Itulah yang fakta. Tadi di hadapan guru-guru SMP, SMA, guru SD, TK, Muhammadiyah, Sepamulang itu. Tadi saya berada di sana, Ustaz Deden. Wah, di mana, maaf Ustaz? kalau nggak sempat mampir tadi itu. Nah, setelah itu ada acara lagi di pusat kota. Dari Setiabudi Pamulang. Wah, saya Di nggak tahu Balang juga, Ustaz. sekolah SMA itu Bukan ada asli Pamulang saat ini, imigran. tanah ya. Nah, di belakang sekolah SMA itu ada tanah kita 1000 meter yang akan dibangun RTQ dan dananya dari Turki. Insya Allah dalam proses ya. Amin. Jadi saya sampaikan, ini guru-guru yang kagum dengan sains tapi nggak baca Quran, ini guru-guru yang ngajarin murid semua ilmu sains, teknologi yang hebat-hebat, tapi setiap ilmu tidak diarahkan untuk mengimani ayat Allah, inilah sebetulnya ilmu yang hoax semuanya. Dan Anda hanya melahirkan generasi selevel Fir'aun yang bangga sama Nabi gara-gara punya tongkat berubah jadi ular. Padahal podium saya ini, saya bilang podium saya ini yang terbuat dari kayu, seandainya ada unsur DNA dinosaurus yang berada dalam getah, ya, mungkin kalah tongkatnya Nabi Musa sama podium saya. Kalau dalam teori dinosaurus,
di dalam tongkat Nabi Musa itu ada unsur DNA-nya ular, yang kemudian bisa berubah menjadi ular, dan seandainya di podium yang terbuat dari kayu itu ada unsur dinosaurus, DNA dinosaurus, ini meja bisa berubah jadi dinosaurus. Ini gara-gara terpengaruh film Jurassic Park.